Effendi ya Mas ya. Iya, Selaku Effendi. peserta ujian skripsi pada pagi hari ini. Baik, pada hari ini hari Senin tanggal 21 September 2020 akan diadakan ujian skripsi atas nama Muhammad Ismail Effendi dengan NIM 160103082. Judul skripsinya Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Tenggorokan Berbasis Web. Baik, nanti ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Mas Muhammad Ismail. Yang pertama nanti presentasi maksimal 8 menit sampai 10 menit ya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan demo aplikasi, kemudian setelah demo aplikasi baru dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan penguji. Oke, Pak. Kemudian nanti yang terakhir akan ada penyampaian hasil dari hasil dari ujian skripsi ini. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu diberi kesempatan pada Mas Muhammad Ismail Effendi untuk berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya, dipersilahkan. Baik, berdoa selesai silahkan presentasi maksimal 10 sampai 8 menit. 8 sampai 10 menit ya. Ya, Oke. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail Effendi dari Prodi TI akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Tenggorokan Berbasis Web. Studi kasusnya di UPTD Puskesmas Bendosari. Dari latar belakang, yang pertama ada penyakit tenggorokan. Penyakit tenggorokan di sini bisa merupakan suatu kondisi ketika tenggorokan terinfeksi bakteri. Penyakit ini sering terjadi atau sering dialami orang pada berusia 5 tahun sampai 15 tahun. Yang kedua adalah proses pemeriksaan di UPTD Puskesmas Bendosari. Di sini proses pemeriksaan masih secara manual dengan cara menggunakan senter kecil. Lalu yang ketiga adalah permasalahan yang dihadapi, yaitu dari segi pelayanan, dari segi konsultasi, dari segi pemeriksaan. Solusi yang diberikan adalah membuat aplikasi web sistem pakar diagnosis penyakit tenggorokan berbasis web. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalahnya. Bagaimana merancang dan membuat program aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit tenggorokan berbasis web. Tujuan ini adalah dapat memudahkan pasien untuk mengidentifikasi penyakit tenggorokan dan cara penanganannya. Batasan masalah yang pertama, aplikasi ini hanya difokuskan untuk diagnosis penyakit tenggorokan dan cara penanganannya. Yang kedua, menggunakan algoritma perhitungan menggunakan naive Bayes. Yang ketiga, menggunakan metode forward chaining sebagai penentu keputusan. Yang keempat, metode pengujian sistem menggunakan black box. Yang kelima, hak akses pada sistem pakar ini antara lain pimpinan, admin, dan user. Yang keenam, identifikasi yang digunakan yaitu penyakit faringitis dan tonsilitis. Batasan umur yaitu 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Kedelapan, aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Metodologi penelitian yang pertama, jenis dan sumber data, wawancara, dokumentasi, observasi.
Yang kedua, metode pengumpulan datanya studi pustaka wawancara. Yang ketiga, metode pengembangan sistemnya studi literatur pengumpulan data. Metode analisis data, membangun sistem pakar diagnosis penyakit tenggorokan. Diagram use case sendiri ada 3 akses, yaitu pimpinan dapat melihat laporan data pasien, melihat laporan data konsultasi, cetak laporan data pasien, cetak laporan data konsultasi. Yang admin, akses admin, input data gejala, input data penyakit, input data solusi, dan input data rule. Yang ketiga, akses user, yaitu registrasi dan konsultasi. Kelas diagram. Yang pertama, user melakukan registrasi, lalu menginputkan gejala, konsultasi, lalu akan muncul laporan konsultasi. Yang akses admin yaitu bisa melihat data penyakit, bisa melihat data solusi, bisa melihat data rule. Yang ketiga, pimpinan hanya bisa melihat laporan data pasien dan laporan data konsultasi. Relasi tabel, ada 7 tabel, yaitu tabel solusi, tabel penyakit solusi, tabel konsultasi, tabel gejala penyakit, tabel gejala, dan tabel user. Kesimpulan yang pertama, membuat sistem berbasis sistem pakar yang dapat digunakan untuk diagnosa penyakit tenggorokan dengan tampilan menarik dan nyaman serta mudah digunakan, yaitu dengan desain user interface yang dibuat semenarik dan semudah mungkin sehingga pengguna nyaman menggunakan sistem tersebut. Yang kedua, didapatkan hasil bahwa sistem pakar diagnosis penyakit tenggorokan yaitu memudahkan pasien untuk mengidentifikasi penyakit tenggorokan dan cara penanganannya serta dapat dijadikan alternatif konsultasi untuk masyarakat umum. Yang ketiga, hasil kuesioner pada sistem pakar yaitu 72 responden sangat setuju dan 28% setuju. Yang keempat, dalam proses pengambilan data penyakit tenggorokan di UPTD Puskesmas Mendosari adalah dengan cara melakukan wawancara dokter dan yang didapat antara lain berbagai macam gejala penyakit tenggorokan dan solusi, sehingga dapat dalam proses diagnosa data yang digunakan adalah data yang benar-benar sudah akurat dari pakar dan tidak menulis ubah ataupun ditambah dengan data lainnya. Terima kasih. Demokan aplikasi. Ya. Yang pertama, ada 3 akses. Yang pertama admin. Kita coba. Sambil kamu jelaskan, Mas. Oh iya, Pak. Admin atau pasien dulu, Pak. Sebelum masuk ke aplikasi ini, pasien harus registrasi terlebih dahulu. Yaitu form registrasinya ada nama lengkap,
selalu username-nya, password, umur, dan jenis kelamin. Lalu klik daftar. Jika sudah, lalu klik di sini untuk berkonsultasi. Lalu pilih login, klik button pada pasien, lalu username yang sudah didaftarkan tadi. Sudah. Lalu Ini form dari konsultasi. adminnya apa, Mas? Gimana, Pak? Admin atau siapa? Pakarnya siapa? Pakarnya dari dokternya sendiri, Pak. Dari dokter. Iya, Dokternya. Dokter apa? Spesialis? spesialis, Pak. Spesialis apa? Tenggorokan. Oh, tenggorokan. Iya. Terus dia bisa masuk ke ini form anu dari pakarnya dulu, dari segi Oh, pakarnya dulu coba dilihat. Masuk ke apa? admin pakarnya ya. Admin ada data gejala, penyakit, solusi, rule, dan pasien. Ya, coba. Gejala, jadi admin bisa kayak menambah Gejalanya ada berapa? gejalanya. Mm-mm. Gejalanya ada 9, Pak. Oke. Ya, Ya, ada coba 9. dijelaskan. Oke. Di sini dari data gejala bisa entry gejala, yaitu menambah data gejalanya. Dari bagian actionnya bisa update sama delete. Lalu dan gejalanya yaitu ada gatal pada tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, pembengkakan di leher, mual muntah, suara yang serak, amanda berwarna merah, dan napas bau. Yang kedua, data penyakit. Ada dua penyakit, yaitu faringitis dan tonsilitis. Faringitis adalah peradangan pada saluran yang berhubungan dengan hidung atau mulut dan dengan kerongkongan. Kalau tonsilitis itu peradangan pada amandel atau tonsil. Solusinya ada 7 solusi. Actionnya sama, update dan delete. Lalu rule-nya ada 2 yang terdiri dari kode rule, gejala, penyakit, solusi, serta aksi. Aksi di sini ada edit saja. Data pasien. Di sini admin bisa melihat data pasien yang sudah melakukan konsultasi atau ya Pak, berkonsultasi. Ada cetak sama aksinya hapus. Pimpinan ini ada
Pimpinan hanya bisa untuk melihat laporan saja, laporan pasien. Jadi kita klik pasien lalu bisa masuk ke cetak laporan langsung, Pak. Anda menggunakan metode apa, Mas? Sistem pakarnya? Metode forward chaining, Pak. Forward chaining sama perhitungannya menggunakan Naive Bayes. Coba ditunjukkan mana? Bentar, Pak. Halo, Pak. Iya, Ini saya boleh kayak ngulang lagi nggak, Pak? ya Kayak boleh silakan. Yang penting tunjukkan forward chaining-nya ya. Oh iya, Pak. Ya. Benar. Ya, silakan ditunjukkan forward chaining-nya ya. Ya, Pak. Metode forward chaining-nya seperti apa? Mana, Mas? Dari hasil outputnya ini, Pak, yang Mm-hmm. tingkat keyakinan 30% sedang nih. Forward chaining itu apa, Mas? Forward chaining itu Apa itu forward chaining? metode penalaran, Pak. Ya, penalaran apa? Yang bersifat kayak sifat maju, jadi enggak forward.
maju. Maju gimana maksudnya? Dalam artian Iya. terbaca ini Program bikin sendiri, Mas? iya Pak, Bikin sendiri? sama dibantu teman Pak. Oh, dibantu. Tapi kamu tahu toh, yang dibuat tahu toh? Tahu Pak. Codingnya juga tahu? Ini bagian Pak yang tahu Pak. Yang tahu di mananya? Bisa tahu enggak atau coding yang menunjukkan rule dari forward chaining-nya? Bisa menunjukkan pada saya. Tunjukkan saja coding rule dari forward chaining-nya. Coding. Bisa. Dibuka listing programnya. Kamu pakai apa? Sublime apa pakai anu? XMPP Pak. Nah, ini dibuka ke listing programnya. Oke. Nanti klik kanan kiri kan iso toh? Sebentar. Tampilan nih. Jadi tunjukkan karep Eko codingnya. Bagaimana Mas, bisa nggak? Sini Pak, sini Pak. Dan solusi. Oke, jelaskan biar. Yang data if data 51%, 25%, kurang dari 25% itu termasuknya solusi 2 atau solusi 5. Yang lebih dari 25% dan kurang dari 50% itu termasuknya solusi 2 atau solusi 5 atau solusi 4. Dan jika lebih dari 50% dan kurang dari 75%, solusi 2 atau solusi 5 atau solusi 4 atau solusi 1. Dan lebih dari 75% dan kurang dari 100% termasuknya solusi 2, solusi 5, solusi 4, solusi 1, dan solusi 3. Oke. Terus kembali coba ke program tadi, ke admin tadi. Tadi kan ada tabel gejala ya. Ya. Gejala, terus apa lagi? Data gejala, data penyakit, solusi, sama
Coba bukaan aplikasimu tadi loh. Coba dibuka. Mana? Ini Nih, Pak. Dan mana yang mana data apa saja di sini? Kecil banget ya, lihat. Di sini gejala. Iso di rodok di zoom ya, ya. sudah Pak. Dah, ya. Apa lagi? Ada data Gejala, gejala, penyakit, penyakit, solusi, oke, rule ya, rule. Ya. rule-nya itu bisa dirubah ya. Rule itu untuk apa? Coba saya tanya. Rule itu untuk menentukan apa? Rule itu untuk menentukan jenis penyakitnya termasuk apa, dan Ya. terus tingkat apa, tingkat penyakit tenggorokan dari ringan, sedang atau berat. Ini sudah dibuat rule-nya di sini ya. Kalau gejala G01, G02, G03, G05, dan G06 itu kalau semua gejala itu ada, maka termasuk rule 1, penyakitnya faringitis gitu kan ya. Ya. Nah, tadi kalau yang kamu tunjukkan coding tadi, coding untuk apa? Ini kan sudah ada rule-nya. Rule-nya kamu tabelkan, kamu buat di ini ya, ditabelkan di sini. Ini hubungan antara gejala dengan penyakit ya, dan solusi. Jadi kalau gejalanya ini menunjukkan gejala G01, G02 dan seterusnya, maka penyakitnya ini solusi yang diberikan adalah itu gitu kan ya. Satu. Hanya ada dua saja ya. Penyakitnya hanya ada dua loh. Iya, ada dua Pak. Dari pakarnya dikasihnya 2 itu Pak. Hanya tenggorokan hanya 2 ya. Aku ya pakar tenggorokan ya ngerti ya penyakit tenggorokan. Tenggorokan. Mungkin Pak Tarom pernah penyakit tenggorokan, penyakit apa wae nanti aku. Di situ eneng faringitis karo tonsilitis kuwi. Nah, biasanya tenggorokan radang tenggorokan lho, Bro. Enggak tahu aku. Apa ya berluru kuwi tok lho penyakit tenggorokan itu. Nah, mungkin di batasan masalah yang dibahas cuma itu. Itu Pak. Mungkin tambah aja Pak Eko. Oke. Karena kan Pripun, itu Pak? dari dokter umum ya. Itu kan dari dokter umum. Bukan spesialis toh, bukan spesialis tenggorokan toh, Mas? Spesialis itu Pak. Spesialis tenggorokan. Di puskesmas apa ada spesialis? Gimana Pak? Puskesmas itu Di puskesmas atau ada spesialis? Di puskesmas Pak. Dia dokter belakangnya Pak. Kalau ini kan harusnya THT. Spesialisnya THT. Spesialis THT kan tenggorokan, Mas. Namanya siapa? Namanya harusnya THT bukan hanya tenggorokan. Bukan, karena tenggorokan itu ikut ke hubungan, THT. spesies THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Ya, telinga, hidung, tenggorokan ya Pak ya. Ya berkaitan ya Pak ya. Kalau kupingnya bermasalah mesti tenggorokannya karo irungnya masalah. Nek irungnya masalah tenggorokannya karo telinganya masalah Pak ya. Kita menunggu Pak ya. Makanya untuk dianukan lagi dokternya dokter umum apa dokter spesialis. Kan? Kemarin kalau bilangnya dokter spesialis gelarnya apa gelarnya? Dokternya apa? Namanya siapa? Dokternya namanya siapa? Ucapan terima kasih kamu itu loh. Di ucapan terima kasih kamu ada nggak ke dokternya itu namanya siapa? Kayaknya nggak ke print Pak yang bagian itu Pak. Tuh. Kamu dapat izin enggak? Izin ya? Izinnya ada enggak? Izin kamu itu pangkarnya itu loh, ada enggak? Tanda tangan siapa, namanya siapa, ada enggak? Di lampiran ada enggak di sini di naskah?
Karena penting itu nak pakar kok dienggo yo aplikasinya dienggo malah Dan juga kan harus ada ucapan terima kasih juga. ayo. Tapi nggak saya print, Pak. Oh, Cuman babnya saja. penting itu. Karena pakar kesehatan loh masalahnya loh. Waduh, bahaya kan nanti kalau tidak pakarnya salah kan bisa mengambil kesimpulannya juga salah kan. Bukan pakarnya kan. Takut saya kan itu loh Mas. Tahu ya maksud saya Mas ya? Ya, Pak. Oh, karena kan masalahnya karo kesehatan orang. Kalau seumpama dokter umum gitu Ya nggak enggak boleh. boleh, harus spesialis Harus dan spesialis. itu memang pakar, namanya pakar loh. Pakar itu ya, spesialis dan memang dia itu diakui kepakarannya di bidang apa? Kalau tenggorokan ya THT, teknik hidung tenggorokan. Umum, dokter umum ya dia tidak memahami tentang tentang tenggorokan. Karena kan umum dia penyakit dokter umum. Ya mestinya pakar itu ya memang spesialis bidangnya itu gitu loh Mas. Bidangnya menangani di bidang apa? Tenggorokan ya. Hidung, telinga, hidung, tenggorokan atau THT tadi mestinya. Ya kamu di situ izinnya di pemerintah dinas ini ya. Oh, Puskesmas. Ya, puskesmas. Permohonan penelitian. Tapi tidak ditunjukkan pakarnya siapa. Pakarnya itu loh Mas. Karena kalau di Puskesmas kan namanya ya. Namanya siapa? Dr. Sugeng Purnomo. Itu gelarnya apa itu? Apa itu? Belakangnya apa? M gizi itu, Pak. Wah, itu dokter gizi itu. Tapi dianya Magister gizi itu, Pak. Itu dokter umum itu, Pak. Dokter Sugeng Purnomo Magister gizi. Berarti itu dokter umum bukan spesialis tentang THT atau tenggorokan, Pak. Iya, kalau spesialis belakangnya STHT. Nah, STHT, SPTHT, spesialis THT. Memang dia ahli bidangnya itu. Ya, Mas ya. Aja dulu Pak Eko, kasihan silakan. Ya itu saya pengen melihat rule-nya tadi. Rule-nya kan ternyata hanya ada dua penyakit ya yang di situ. Kalau dua penyakit dengan ada berapa gejala tadi 8 ya? 8 atau berapa gejalanya? 10. 9. 9 gejala dengan 2 penyakit. Yaitu kalau misalkan itu nanti suatu saat pakarnya diganti ya dengan yang pakar yang sesuai, kemudian nanti dia menambah gejala, menambah penyakit, bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi mungkin nanti kan bisa ganti pakar ya, pakar yang benar-benar menguasai tentang penyakit tenggorokan, nanti diinputkan lagi. Mungkin gejala untuk penyakit tenggorokan itu tidak hanya itu, mungkin bisa lebih gitu loh. Ya, dan penyakit tenggorokan mungkin tidak hanya 2 ya. Nanti bisa kalau aplikasi bisa ditambah, kemudian nanti rule-nya bisa diatur kembali ya, bisa saja. Gitu. Benar, Pak. Ya, di rule-nya nanti bisa itu kalau menurut saya itu berarti tolong nanti di dokternya ya yang dibeneri, karena saya sangat itu tadi dokter umum kalau tidak salah itu dia kan magister gizi, dia dokter umum, jadi takut saya nanti kalau dia itu belum menguasai tentang THT atau tenggorokan kan nanti salah salah diagnosis gitu loh maksud saya. Iya Pak. Ya karena kan kalau memang spesialisnya dia tahu memang di bidangnya, dia menguasai itu kan, ngerti gitu ya. Gitu Pak Kabir. Tambahan aja Mas. Nggih, pripun? Sebenarnya penyakit tenggorokan itu ada 6. Tonsilitis, malah ngerti loh. Laringitis, infeksi mononuklear, epiglotis sama abses peritonsil. Dicari di internet kan. Jenengan tuh Pak, lulusan dokter loh Pak. Lulusan dokter tuh Pak. Lulusan dokter. Oh, dokter. Ya, makanya cari informasi banyak kok. Referensi jangan hanya dokter aja, referensi buku, referensi yang lain itu juga perlu dimasukkan juga nantinya. Ya, kalau kamu kan hanya 2 itu, padahal saya nemukan ada 6. Ya, kemarin tuh saya konsultasinya itu nggak boleh lebih, jadi harusnya 2 aja gitu loh Pak. Saya pengennya lebih, ya penyakitnya pengennya lebih gitu loh, lebih dari 2.
Tapi dari pihak dokternya kayak dilarang gitu loh. Dokternya enggak ngasih tahu Nggak lebih ngasih tahu gitu loh, Pak. lah mungkin kan Lebih, dia tidak tahu, mungkin Mas, dia kan bukan spesialisnya tenggorokan, dia tidak ngerti mungkin loh ya. Jadi dan taunya ya yang biasa dia tangani karena dia dokter umum ya itu kan. ya, Tonsil itu biasanya kan hanya peradangan di ini amandel itu faringitis dan sebagainya itu mungkin dia yang taunya itu. Yang lain mungkin ya saya enggak tahu gitu. Ngono Mas kita ya Mas. iya, Lu iya, Pak iya. Ada Kabib aja yang bukan dokter tahu loh. Nah, ada 6 loh. Mungkin nanti yang spesialis tambah lagi bisa 10 penyakit itu loh. Ya Pak Kabib. Ya betul Pak Eko. Oke, oke. Itu ya Mas ya. Oke lah kalau aplikasi bisa ditambah yang itu ya rule-nya. Tambah rule-nya bisa Mas. Gimana Pak? Tambah rule. Misalkan ada penyakit baru terus rule-nya bisa dirubah bisa. Rule. Mm-mm. Itu kan penyakitnya ada 2. Coba kalau misalkan tambah 1 penyakit itu terus nanti diatur lagi rule-nya bisa enggak? Bisa Pak, tapi ini bagiannya inputnya Admin. Siapa? bagian admin, tapi bagian kayak input kayak entry gini, entry khusus di rule itu di bagian XMPP-nya Pak. Oh, tidak di sini. Saya Ya harus saya hilangkan gitu Pak. ya kenapa? Ya harus di sini harus ada ini bagiannya pakar kok. Ini hak aksesnya pakar untuk mengatur rule itu. Jadi pada waktu pakar menemukan ya penyakit baru mungkin ya menemukan penyakit baru di tenggorokan itu dengan gejala-gejala yang ada dia bisa menambahkan penyakit baru dan rule baru gitu loh Mas. Kalau dia harus buka di database langsung di SAMPP kan dia bukan orang komputer, enggak tahu database gitu loh Mas. Paham ya? Itu memang hak aksesnya pakar untuk mengatur. Pakarnya kan orang tadi yang spesialis berbidang penyakit tenggorokan tadi gitu loh Mas. Ya. Jadi jangan ditaruh di SAM tapi di sini. Rule itu pengaturan apa namanya? Penyakit ini ternyata gejalanya ini nanti muncul penyakit ini, solusinya ini gitu yang ngatur kan pakar, yang tahu kan pakar. Gitu Mas. Itu ya. Gitu Pak Kabib mungkin Pak Tarom. Mungkin ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak Eko. Oke. Yang pertama untuk yang hak akses tadi Mas, kamu kan bilangnya pimpinan, admin, sama user ya. Oke. Pimpinan itu siapa sih Mas? Pimpinan itu yang kayak di puskesmas kan ada kepalanya, kepala puskesmas. Ya, kepala puskesmasnya. Terus mau ngapain? Beda dengan dokternya. Dokternya nggak ada ya di situ ya? Untuk hak akses dari dokter nggak ada? Akses dari dokter nggak ada. Makanya pimpinan itu kamu ganti dokter atau tetap pimpinan dari puskesmas. Terus ngapain juga pimpinan untuk tahu gitu kan? Alangkah baiknya kalau yang pimpinan itu kan dokternya malahan. Ya itu Pak, yang dokter yang tadi di dokter umum tadi itu sekaligus sama pimpinannya. Jadi tahu gitu. Oh, makanya beda antara pimpinan. Kamu kan menuliskannya pimpinan. Pimpinan otomatis kan orang yang memimpin dari puskesmas tersebut. Dan itu juga tidak kamu jelaskan kalau pimpinan itu juga termasuk dokternya. Karena di puskesmas kan bukan hanya satu dokter itu toh. Apa hanya dokter itu yang nanti boleh mengakses? Yang satu itu aja Pak yang boleh. Kayak kita bisa melihat laporannya. Oh, makanya itu pimpinan kok bagi saya kok agak sedikit janggal ya. Kecuali kalau kamu tuliskan dokter itu mungkin agak-agak. Tapi kalau pimpinan kan berarti yang mimpin puskesmas, ya. Itu catatannya. Yang kemudian yang kedua, berarti yang menentukan sakit siapa? Admin atau pimpinan? Yang menentukan nanti sakit. Saya sakit tenggorokan, faringitis itu siapa? Dari admin. Kesimpulan dari admin yang didapatkan dari inputan dari user tadi. Iya, tadi masuknya nanti ke adminnya. Oh, pakarnya. Pakarnya tadi ya. Ya, terus nanti kan ada kayak laporan yang iya, laporan pimpinan itu kan cuman ada data pasien, laporan data pasien. Nah, itu cuman tahu isinya. Sama ini tadi, adminnya itu siapa?
Adminnya, Mm-mm. adminnya Di posisi di rumah sakit di puskesmas itu siapa? itu nanti bagian Administrasinya. ya bagian administrasinya. Adminnya itu ya pakarnya Mas, kan yang tahu itu kan pakar Mas. Pak. Admin itu ya pakarnya itu Ya, yang mengatur itu rule tadi loh. ya, adminnya pakar ya. Maksudnya pimpinan tadi mungkin kalau di rumah sakit di puskesmas itu kepala puskesmasnya itu kan ada kepala puskesmas, Ya, dokter kepala ya. puskesmas. Lah adminnya itu ya pakar dari ini dokter THT atau dokter yang spesialis tenggorokan itu mestinya. Dia yang paham mengenai gejalanya apa saja ya toh. Terus apa tadi? Apa mau gejala apa? Penyakit, solusi. Penyakitnya, solusinya, rule-nya ya, mengatur rule-nya itu kan pakar. Oke. Itu Mas. Oke ya, itu berarti tambahannya sama ini Mas, di form registrasi tadi untuk tampilannya kok saya melihatnya agak kurang ya. Kamu bisa lihat di ini kan semua ini ya, semua pasien itu biasanya pegang ini. Ya kan? Karena puskesmas itu kan vaskes pertama BPJS. Kamu kalau bisa lihat ya, yang ada di situ data-datanya, nomor kartunya, nama, alamat, tanggal lahir, NIK dan lain sebagainya itu kalau bisa memang dimasukkan di dalam form registrasi. Karena ini sekali lagi nanti pasti akan dipakai di puskesmas, pasti hanya menunjukkan ini aja sudah data pasti sudah ada. Karena ini kan di BPJS. Ya di form tadi Kak, agak terlalu simpel sekali ya. Iya. Dan kurang lengkap lah bagi saya melihatnya. Ya, itu Mas. Oke. Sama yang terakhir untuk yang solusi tadi diberikan kepada siapa? User. Ya, user yang hanya dia apa namanya dapat tadi untuk apa dari solusinya itu tadi berarti hanya berupa kata-kata kalimat yang ada tercetak itu ya. Yang solusi, coba kamu ke usernya, saya masih agak bingung tadi di usernya. Sistemnya yang di user coba. Kalau saya pasien, nih saya pasien misalnya, ini seakan-akan saya pasien, saya masuk ke mana ini? Pasien, coba Mas. Pasien. Nah, username sama password diberikan ke pasien. ya nanti diberikan ke pasiennya. Berarti saya daftar dulu gitu. Iya, diregistrasi ini dulu. Nanti Kalau baru bisa masuk ke gimana, Pak? Mbak tanya-tanya agak username-nya, password-nya lupa gitu. Username-nya apa ya? Kan username itu kan bisa aja nama pasien. Ya. Apapun lah yang lebih memudahkan. Oke, lanjut aja. Nama pasien misalnya, contoh. Contohnya. Ini form registrasinya. Oh, registrasi. Oke, oh lah nggak kelihatan tadi. Registrasi. Misalnya, namanya Bapak Eko Purwanto. Pasiennya. Oke, username-nya. Loro jiwa mesti kuwi ora aneh lho. Kapit iki. Pak Mutaram tuh. Nah, username-nya siapa yang ngasih? Adminnya atau usernya yang milih? Yang usernya yang milih, Pak. Oke. Pak Eko, username-nya apa Pak Eko? Misalnya. Berapa digit itu? Ada batasannya nggak? 1, 2? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya. Password-nya apa di contoh aja Mas, contoh. Coba. Oh, contoh. Ya, contoh siapa gitu. Oke. Kemudian password-nya, oke. Umurnya 40 berapa ya Pak Eko? Ya, anggap aja 40, masih 40 beliau. Jenis kelamin laki-laki. 17 Pak, 17. Oke, selamat Anda. Oke, lanjut. Untuk berkonsultasi, oke. Kemudian username-nya tadi, oke, password-nya tadi. Oke, login. Ini yang harusnya kamu jelaskan gitu loh, Mas. Tahapan-tahapan seperti ini yang harus dijelaskan pada penguji gitu loh. Oke. Misalnya dicentang, gejala yang Anda rasakan, kode 1, gatal pada tenggorokan, ya, misalnya. Ya. Ya. Oke, kalau tidak apa?
Sulit menelan tidak tuh berarti nggak dicentang. Ya ini tergantung jenis yang Misalnya dirasakan. sulit menelannya tidak. Demam Tidak. iya, Ya, tidak iya. Yang pembekakan di leher ya. ya, Oke, mual muntah. Oke, mual muntah ya. ya. Oke, amandel berwarna merah tidak, nafas bau tidak. Oke, coba itu. Kalau itu didiagnosis apa? Diagnosis sebentar. Gejalanya, hasilnya apa? Hasilnya ini. Apa coba? Anda perbesar sedikit, Mas. Bapak Eko, dari gejala keyakinan 40%. Keyakinan 40% itu apa maksud? Bahwa yakin kemungkinan Pak Eko itu terserang penyakit faringitis besar Faringitis 40%. 40%, ya, sedang. Sedang. Ya, nanti di sini ada solusi. Solusinya untuk mengatasi faringitisnya apa? Nanti bisa dicetak hasil konsultasinya. Kalau hasilnya lebih dari 50 atau di atas 60, 78%, solusinya apa? Artinya harus temui dokter gitu. Iya, temui dokter. Kalau di Ya, bawah Kak. 50%? Di bawah 50% kan ada kayak solusi apa namanya, Pak? Obat, Pak. Kayak ada obat buat Tanpa harus ketemu bisa langsung dapat obat. Hanya dengan mengisi tadi yang jadi gini, Pak, kalau seumpama 50% ke bawah itu kan nanti ada solusi untuk mengatasi faringitis. Jadi kayak minum air putih, terus kayak tidak makan makanan yang tidak mengandung minyak. Kayak gitu, Pak, nanti solusinya. Ya udah. Oke, sementara itu dulu Pak Eko. Kembali ke Pak Eko. Oke, Pak Tarom ada tambahan di aplikasi, Pak? Ya, cukup. Oke. Kalau sudah ke naskah, Mas ya. Ke naskah ya, Pak Kabib. Ke naskah dulu ya, Pak ya. Oke, siap. Oke. Mas, dibuka naskahnya, Mas. Oh, naskah. Yang pertama nanti di lembar keaslian penelitian itu diberi materi 6.000 dan ditandatangani ya. Ada tanda tangani, jadi materi 6.000 tanda tangan. Oke, kemudian bentar. Saya lemot ya. Sistemnya ini sudah diuji ke pengguna, Mas. Sudah ditunjukkan ke pengguna belum? Pak. Tenane loh. Bagian, Pak. Ya, kalau enggak wis apa durung? Sudah atau belum gitu loh. Ya, Pak. Sudah. Ya. Buktinya apa kalau sudah? Ya, bagian kuesionernya, Pak. Ya, mana ada kuesionernya? Ada enggak? Ada bagian lampiran. Ada enggak dibuka coba lampiran? Ya. Kalau tidak kamu tunjukkan coba di mana? Ini, Pak. Mana? Hasilnya apa? Pertanyaannya apa tadi? Coba dilihat atas. Pertanyaannya. Oh, ini. Nah, oke. Nah, itu hasilnya itu nanti kalau sudah berapa orang yang mengisi?
10 orang, Pak. Halo, 10 berapa? orang, Pak. 10 orang ya. 10 orang itu Ya. siapa saja 10 orang itu? 11, Pak. Yang satu itu Mm-mm. bagian pimpinan termasuk pakarnya. Mm-mm. Terus yang 10 itu usernya. Oh, user, pasien ya, mantan Iya. pasien, calon pasien ya. Oke, hasilnya bisa diolah nanti ditaruh di bab 4. Sudah ditaruh bab 4 hasil ini, hasil kuesionernya. Nah, Eh, sudah belum? Oke, Pak. Sudah ya? Hah? Iya. Sudah ditaruh bab 4 belum? Saya belum, tidak bisa lihat. Nah, itu lemot banget ini. Bab 4 ya. Oke, ini kan pengujian black box itu. Gambar pengujian black box. Iya. Nanti pengujian pengguna itu ya. Oke, nanti sudah ada. Nanti di abstrak tadi dimasukkan Mas, hasil apa penelitianmu ini ya, termasuk Kuesioner. hasil pengujian dari black box dan pengujian ke pengguna tadi dimasukkan di abstrak ditambahkan ya. Iya, Pak. Oke, kemudian saya tadi sudah ditanyakan tadi ya di apa namanya mau pakai metode pelacakannya dengan menggunakan forward ya, forward chaining ya. Iya. Oke. Sayangnya ini tadi hanya dua penyakit dengan 9 Iya. gejala, jadi tidak begitu ini pohon keputusannya itu terlalu lihat itu terlalu ya, karena kan hanya dua pilihan, terus Iya. gejalanya ya 9 gitu loh, maksud saya kan tidak begitu rumit ya, udah tahu ya. Kan biasanya Iya. kalau sistem pakar itu kan gejalanya begitu banyak, kemudian penyakit, untuk menentukan penyakit itu ada beberapa pilihan penyakit, itu kan untuk mencari ini, di gejala ini itu apa penyakitnya, solusi yang diberikan gitu. Kemudian saya lihat Iya. tadi Anda menggunakan metode native Bayes. Ya, Iya, nice. ya, apa itu? Bisa dijelaskan gitu. Mana yang menunjukkan metode native Bayes-nya? Ini, Pak, dimulai dari sini. Mana bentar. Coba dijelaskan. Sini yang pertama itu menghitung. Oh ya, ini yang pertama, kalau kita menghitung net bias harus ada sampel datanya, data klasifikasinya. Lalu menghitung nilai mean dari standar deviasi. Yang pertama itu menghitung mean dari standar deviasi penyakit faringitis. Kita lihat di sini bagian data 1 ada ringan 2. Lalu kita cek di atas faringitis ringan ada 2. Lalu terus sedang sini ada 1. Lalu berat ada 1. Lalu kita jumlah terus saya bagi
bagi sama total penjumlahannya, Mbak. Mm-mm. Lalu muncul hasil standar deviasinya. Ya, terus Lalu sama yang sedang kita jumlah, lalu dibagi dengan penjumlahannya ini. Hasil jumlahannya, lalu jawabannya ada di meannya. Dan mendapat standar deviasi ini, jumlah dari ini kita bagi ini, lalu muncul standar deviasinya. Yang berat juga sama, Pak. mm. Terus Lalu next, ini sama kayak yang faringitis, cari mean dan standar deviasinya. Lalu usia penderita penyakit faringitis dan tonsilitis. Ini ada sama kriterianya ringan, sedang, berat. Lalu masuk ke perhitungan probabilitas kategori penyakit tenggorokan. Ini ada jenis kelamin, jumlah kategori tingkat penyakit, sama probabilitas tingkat penyakit. Sama ringan, sedang, berat. Di sini ringan ada 7, yang perempuan ada 7, yang laki-laki ada 2, lalu jumlahnya ada 9. Probabilitas tingkat penyakit kita kalikan dari perempuan 7 kali 9, nanti hasilnya di bagian jumlahnya. ya, terus rumusnya itu, perhitungan rumusnya itu bagaimana? Ini fx1 ini menggunakan dengan rumus identitas Gauss. Keterangan xp ini dapatnya sesuai rumusnya yang telah diterapkan dari metode net Bayes-nya. Jadi yang pertama faringitis 1,75, dapatnya 1,75 ini dari hasil meannya tadi. Termasuknya tipe penyakitnya ringan, lalu kita masukkan cara perhitungannya. Ya, terus mas ke bawah mas, terus oke. Itu yang faringitis ya, sama yang itu udah kan usia, terus yang itu yang berat. Berat itu oke, sesuai rumusnya tadi ya, sudah didapat meannya, tinggal dimasukkan di rumusnya. Oke. Berat. Sama usianya juga ringan, sedang, berat. Terus hasilnya apa Pak? Itu kan banyak sekali itu tuh. Menghitung apa nilai likelihood. Ya, likelihood. Ini kan rumus manual ya Mas ya. Nah, ini apakah di coding juga Anda tuliskan di sini rumus ini? Atau bagaimana?
Hah? Di coding Ini digunakan di mana? Ini kan menggunakan metode native Bayes. Ini di program digunakan enggak ini metode ini? enggak, tidak Pak. Udah Belum terus ada. piye? Tinggo apa iki? Ini sebentar. Ini tinggo apa? No? Ini eh eh yang Neves itu di program termasuknya yang bagian ringan, tipe penyakitnya ringan, sedang sama berat itu Pak. Ada Yang tadi kesimpulan dari penyakitnya itu ada ringan, sedang, berat itu tadi. ada. Ada di aplikasi tadi. Muncul Ada. apa penyakitnya. Ada. Apa ya, coba nonton aplikasimu. Tuh. Mana nggak? Iya Mas. Mana? Nah, coba konsultasi. Ya. Terus. Wah, syukur Mas. Yes. Ya, wes, oke. Di. Ini Pak. Mana? Ini Mana? ini Pak. Oh. Oke. Iya ini 30% sedang ya. Oke, berarti kan intinya penelitian ini kan forward chaining-nya itu digunakan untuk merunut apakah penyakitnya itu termasuk tadi apa toninitis apa mau faringitis karo apa mau tonsilitis ya, terus native Bayes itu untuk mengukur apakah itu termasuk sedang, ringan atau berat itu toh. Nah, jadi jelas ya. Oke, nanti kan sudah ketemu kan. Jadi metode yang kamu gunakan itu yang forward chaining-nya untuk mencari, menurut dari gejala-gejala itu untuk runut penyakitnya itu apa. Setelah ketemu penyakitnya baru diukur dengan menggunakan metode native Bayes, ya menemukan apakah sakitnya itu termasuk ringan, sedang ataupun berat. Ya. Oke, itu saja monggo Pak Kabib, silakan. Terima kasih Pak Eko. Tambahan aja untuk ini saya lebih ke penulisan ya. Mungkin tata cara penulisan, titik komanya mohon diperhatikan kembali. Tadi di ucapan terima kasih itu harusnya pakar atau dokter yang pernah Anda wawancarai juga harus dimasukkan. Namanya siapa? Bukan hanya pimpinan puskesmas puskesmas Bendosari, tapi namanya siapa itu juga dimasukkan. Ya, itu kemudian untuk penulisan aja sih tadi mungkin tolong dirapikan lagi, ada beberapa yang mungkin titik komanya huruf besarnya tolong kembali dicek, penyusunan tabelnya itu sudah sesuai dengan buku panduan atau belum, kemudian spasinya untuk yang di tabel itu berapa ya, kemudian untuk yang lainnya itu juga lebih diperhatikan lagi sih. Mungkin itu aja Pak Eko, saya lebih ke penulisan aja. Untuk materi isi mungkin Pak Eko sama Pak Tarom yang lebih paham. Ya Pak Tarom. Terima kasih Pak Eko. Mas Ismail ya. Pak. Sudah banyak masukan dari Pak Eko maupun dari Pak Kabib. Di sini memang banyak sekali penulisan-penulisan kamu yang masih belum benar ya. Jadi ada istilah asing tidak dicetak miring, kemudian ada kata-kata yang tidak lengkap, misalnya pengembangan kamu nulis pengem dan sebagainya, nggak pakai A dan sebagainya. Nanti diteliti lagi mulai dari awal sampai akhir. Nah, intinya di sini yang perlu saya garis bawahi di tinjauan pustaka ya, format tulisannya nanti di tabel dirapikan. Kemudian di bagian 1.8 di situ ada metode pengembangan sistem. Penulisannya itu jaraknya terlalu jauh antara abjad sama kalimat atau kata yang pertama. Jadi cuma
5 spasi saja atau 5 tekanan tombol spasi, itu jangan terlalu lebar. Oke, Pak. Kemudian untuk penulisan tabel, judul tabel dengan isi tabel itu kalau bisa dijadikan satu halaman ya, tidak terpisah. Jadi biar nanti mungkin adik kelas kamu atau siapa yang membaca karya kamu kan tidak bingung. Kemudian yang terakhir, penulisan di daftar pustaka sesuaikan buku panduan, yaitu diurutkan abjad ya. A sampai Z ya. Jadi A itu masih ada yang di bawah dan sebagainya. Oke, udah banyak masukan dari Pak Eko tadi, baik aplikasi nanti disempurnakan sesuai dengan masukan dari Pak Eko dan Pak Habib. Kemudian kalau pakar, kalau bisa ya mencari dokter yang spesialis THT, jangan yang dokter umum. Kemarin katanya konsultasinya dengan dokter spesialis, ternyata dokter umum yang ditulis. Ya udah gitu Pak Eko. Terima kasih Pak Tarom. Mau nih Pak Kabib dan Pak Tarom berita acaranya diisi. Saya kirim WA jenengan dulu ya Pak. Ini saya agak trouble di ya. Oh nggih. Saya WA, nilainya saya WA. Ya. Sama. Minta tolong Pak Mutarom, saya kirim ke jenengan. Jenengan kirim ke Pak Eko. Pak Eko saya belum cari nomor WA-nya, belum dapat. Tes nomor ya disimpen bos. Duh. Maaf Pak Eko. Sebentar Pak Eko, saking banyaknya apa bingung. Lah jenengan nggak ada di grup resmi, namanya saya cari nggak ada. Ora disimpen nak jenenge ya ora eneng. Itu. Pak Eko juga nggak Enggak, Pak Eko belum ada ini tempat saya. Baik pun Pak Kabib. Ampun. Sudah ya? Ya, J. Oke, makasih Pak Mutarom. J. Oke Mas Muhammad Ismail Effendi. Baik, ini berita acara sudah masuk. Ini saya bacakan hasilnya bahwa ujian pendaftaran skripsi atas nama Muhammad Ismail Effendi dengan NIM 160103082, judul skripsinya sistem pakar diagnosis penyakit tenggorokan berbasis web ya.
Pada hari ini dinyatakan tidak mengulang, lulus tapi dengan revisi ya. Revisi sesuai dengan apa yang disampaikan ketika penguji tadi ya, baik aplikasi maupun naskah. Yang penting tadi loh ya, apa pakar tadi ya harus penting diklarifikasi karena itu kaitannya dengan penyakit manusia ya. Jadi kalau salah diagnosis kan nanti bahaya. Itu ya, maksimal revisi 1 minggu dari hari ini, berarti Sabtu harus selesai revisi. Sanggup enggak? Sanggup? Mas? Sabtu. Halo? Sabtu. Iyalah, seminggu kan maksimal 1 minggu. Iya Pak, sanggup Pak. Ya, ya, baik itu. Oke, tolong nanti selamat. Jadi setelah ini nanti semoga ilmunya bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi sampaikan dari kampus yang baik-baik ya, dari kepada masyarakat, kepada teman yang lain sebagainya. Itu ada tambahan Pak Tarom, Pak Kabib, monggo. Ya, saya Kita ucapkan tambah selamat saja. Oke Pak, Pak terima kasih. Tarom. Ya, semoga ilmunya bermanfaat gitu aja ya Mas ya. Oke Pak. Kemudian segera diselesaikan dalam kurun waktu 1 pekan, berarti hari Sabtu sudah dikirim ke beliau berdua, Oke. masing-masing ke Pak Eko, Pak Habib, dan ke saya, maksimal hari Sabtu, serta aplikasinya juga disempurnakan. Mungkin nanti bisa dipakai atau bermanfaat untuk di objek kamu. Itu aja. Ucapkan selamat aja. Monggo. Udah Pak Eko. Pak Kabib. Ya, tambahan aja Pak Eko. Selamat deh buat Mas Ismail sudah menyelesaikan untuk salah satu tahapan. Kemudian yang kedua, memang ini sebenarnya sesuatu yang cukup menarik Mas Ismail. Kalau ini Anda kembangkan nantinya menjadi untuk bagaimana COVID-19 ini kan hampir mirip di tenggorokan kan, ini mungkin nanti kalau pengembangannya. Tapi yang penting selesaikan dulu aja tadi revisi dalam jangka waktu seminggu ya. Tolong diusahakan kerja kerasnya, karena memang itu nggak gampang buat Anda untuk bisa menyelesaikan dalam jangka waktu seminggu ini, karena banyak hal tadi ada perbaikan. Tapi yang penting sukses, selamat, akan dilanjutkan untuk perjuangannya. Oke Pak Eko, terima kasih. Kembali ke Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Kabib, Pak Tarom. Baik, selamat sekali lagi Mas Ismail ya. Ya, Pak. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.